Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan membawakan materi tentang jurnal penjualan. Perkenalkan, nama saya Frida Hairunisa Alam. Saya Muhammad Andika Bagus Sugraha. Saya Fatur Rahman. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Pertama, kita akan membahas definisi jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan barang secara kredit, sehingga setiap penjualan barang secara kredit akan dicatat dalam jurnal penjualan. Dalam transaksi penjualan barang dagang secara kredit menyebabkan terjadi penambahan piutang dagang dan penambahan penjualan. Saat terjadi penambahan piutang dagang, maka dicatat pada posisi debit karena piutang adalah salah satu jenis harta. Dan sebaliknya, ketika terjadi penambahan pendapatan dari hasil penjualan, maka dicatat pada posisi kredit. 2. Jenis jurnal penjualan. Secara umum ada 4 jenis jurnal penjualan. Pertama, jurnal penjualan tunai. Kedua, jurnal penjualan kredit. Ketiga, jurnal diskon penjualan. Keempat, jurnal retur dan potongan penjualan. Jurnal penjualan tunai. Perusahaan dapat menjual barang secara tunai maupun kredit. Penjualan tunai biasanya dimasukkan ke mesin kasir dan dicatat dalam akun-akun. Perhatikan contoh ilustrasi jurnal perpetual berikut ini. Diasumsikan bahwa pada tanggal 1 Mei 2018, PT GO Berkah menjual barang seharga Rp2.800.000. Transaksi penjualan ini dapat dicatat sebagai berikut. Kas sejumlah Rp2.800.000 ditulis di debit. Penjualan Rp2.800.000 ditulis di kredit. Pada sistem persediaan perpetual, harga pokok penjualan dan pengurangan jumlah persediaan harus dicatat juga. Dengan cara ini, akun persediaan akan menunjukkan jumlah sisa persediaan yang belum terjual. Sebagai ilustrasi, diasumsikan bahwa harga pokok penjualan pada tanggal 5 Mei 2018 adalah Rp1.200.000. Ayat jurnal untuk mencatat harga pokok penjualan dan pengurangan dalam persediaan adalah sebagai berikut. Harga pokok penjualan Rp1.200.000 ditulis di debit. Persediaan Rp1.200.000 ditulis di kredit. Jurnal penjualan kredit. Pengertian jurnal penjualan kredit adalah catatan jurnal yang digunakan untuk jenis transaksi penjualan kredit. Perusahaan dapat menjual barang secara kredit. Penjual mencatat penjualan sebagai debit pada piutang usaha atau piutang dagang dan kredit pada penjualan. Konsekuensi dari penjualan secara kredit ini akan muncul jurnal wesel tagih dan wesel bayar. Perhatikanlah contoh pencatatan jurnal penjualan kredit metode perpetual berikut ini. Ayat jurnal untuk penjualan secara kredit senilai Rp510.000 dan harga pokok penjualan adalah Rp280.000 untuk PT GO Berkah adalah sebagai berikut. Piutang usaha Rp510.000 ditulis di debit. Penjualan Rp510.000 ditulis di kredit. Harga pokok penjualan Rp280.000 ditulis di debit. Persediaan Rp280.000 dan ditulis di kredit. Jurnal diskon penjualan. Syarat penjualan biasanya ditunjukkan dalam faktur penjualan yang dikirim penjual kepada pembeli. Contoh faktur penjualan untuk PT GO Berkah ditunjukkan sebagai berikut. Syarat untuk waktu pembayaran disepakati oleh pembeli dan penjual disebut syarat kredit atau credit term. Jika pembayaran dilakukan saat pengiriman, syaratnya adalah tunai atau tunai bersih.
Sebaliknya, pembeli yang diperbolehkan mendapat kelonggaran waktu untuk membayar dikenal sebagai periode kredit atau kredit period. Periode kredit biasanya dimulai dengan tanggal transaksi penjualan seperti ditunjukkan dalam faktur. Jika pembayaran jatuh tempo dalam beberapa hari, yang disebutkan setelah tanggal faktur seperti 30 hari, syaratnya adalah 30 hari bersih yang ditulis sebagai N/30. Jika pembayaran jatuh tempo pada akhir bulan yang sama dengan bulan penjualan syaratnya ditulis sebagai N atau EOM atau end of month. Untuk mendorong pembeli agar membayar sebelum batas akhir periode kredit, penjual tidak jarang memberikan diskon. Sebagai contoh, penjual dapat menawarkan diskon 2% jika pembeli membayar dalam 10 hari setelah tanggal faktur. Jika pembeli tidak mengambil diskonnya, jumlah yang tertera di faktur akan jatuh tempo dalam waktu 30 hari. Syarat ini ditulis sebagai 2/10 N/30 dan dibaca dengan diskon 2% jika dibayar dalam 10 hari, jumlah bersih jatuh tempo dalam 30 hari. Syarat kredit 2/10 N/30 dirangkum dalam gambar ilustrasi berikut ini. Faktur sebesar 1.500.000, syarat 2/10 N/30. Jika faktur dibayar 10 hari setelah tanggal faktur, 2% dari nilai faktur sebagai diskon tunai, sehingga dapat dibayar 1.470.000. Jika faktur tidak dibayar dalam 10 hari setelah tanggal faktur, jumlah keseluruhan faktur jatuh tempo dalam 30 hari setelah tanggal faktur, sehingga harus dibayar full sebesar 1.500.000. Jurnal retur dan potongan penjualan. Barang yang sudah terjual dapat dikembalikan oleh pembeli kepada penjual yang dari sisi penjual merupakan retur penjualan atau sales return. Di samping itu, karena barang rusak, cacat, atau alasan lain, penjual dapat mengurangi harga barang yang disebut sebagai pemberian potongan penjualan atau sales allowance. Jika retur atau potongan penjualan terjadi pada penjualan kredit. Penjual biasanya mengeluarkan memo kredit atau memorandum kredit untuk pembeli. Memo ini menunjukkan jumlah dan alasan kredit penjual terhadap piutang usaha, di mana piutang usaha jika dikredit berarti berkurang jumlahnya. Contoh jurnal penjualan. Bentuk jurnal penjualan. Di sini, di tabel jurnal penjualan terdapat tanggal, nomor faktur, keterangan, ref, syarat pembayaran, piutang dagang, dan penjualan. Contoh soal jurnal penjualan perusahaan. Berikut ini transaksi penjualan kredit pada usaha dagang Cahaya pada bulan Juni. Tanggal 6 Juli, faktur nomor 11 dijual sejumlah barang dagang kepada toko bersama seharga 3.200.000 dengan syarat 4/10 N/30. 10 Juli, faktur nomor 12 dikirim kepada toko sahabat untuk barang yang dipesannya seharga 2.400.000 dengan syarat 4/10 N/30. Pada tanggal 19 Juli, faktur nomor 13 dikirim barang pesanan toko family seharga 1.400.000 dengan syarat 4/10 N/30. Pada tanggal 27 Juli, faktur nomor 14 dijual barang dagangan kepada PD Cipta Usaha seharga 2.800.000 dengan syarat 4/10 N/30. UD Cahaya, jurnal penjualan pada bulan Juli. Pada tanggal 6 Juli, dengan nomor faktur 11, debitur toko bersama dengan syarat pembayaran 4/10 N/30. Piutang dagang atau penjualan sebesar 3.200.000. Pada tanggal 10 Juli, dengan nomor faktur 12, debitur toko bersama dengan syarat 4/10 N/30, piutang dagang atau penjualan sebesar 2.400.000. Tanggal 19 Juli, dengan nomor faktur 13, debitur toko family dengan syarat 4/10 N/30,
piutang dagang atau penjualan sebesar 1.400.000 pada tanggal 27 Juli dengan nomor faktur 14, debitur PD Cipta Usaha, syarat pembayaran 4/10, N/30, piutang dagang atau penjualan sebesar 2.800.000. Kemudian kita jumlahkan total seluruhnya sehingga didapatkan Rp9.800.000. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.